Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat RS, kaum muslimin dimanapun berada, hari ini kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina tetap mengalami penderitaan, mengalami musibah yang sangat luar biasa. Dan ini ujian kepada Allah, kepada mereka, saudara-saudara kita di Palestina. Sampai detik ini, Israel, Yahudi, laknatullah, melakukan penyerangan demi penyerangan, bom, dan segala macam cara untuk menghancurkan saudara kita di Palestina di jalur Gaza. Dan ini melukai hati umat Islam. Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam, mereka ingin kuasai. Tapi alhamdulillah, saudara-saudara kita di Palestina menjaga Masjid Al-Aqsa dengan jiwa, dengan harta, dengan tenaga, dengan semua yang mereka miliki, agar kesucian Masjid Al-Aqsa tidak dikangkangi, tidak dihinakan oleh orang-orang Yahudi. Dan ini adalah tugas kita semua untuk mensupport, untuk mendukung perjuangan saudara kita di Palestina. Siapa yang tidak cinta Palestina, sebenarnya dia tidak cinta kepada Islam, dia tidak cinta kepada Allah, dia tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan masalah negara Palestina, tapi ini masalah perlawanan yang dari dulu Allah Subhanahu wa taala sampaikan antara Yahudi dan umat Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah rela sampai umat Islam tunduk kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang watak-watak Yahudi yang seperti kera dan babi. Mereka adalah bangsa yang dari dulu selalu membunuh utusan Allah, Rasulullah. Setiap ada nabi-nabi yang datang kepada mereka, mereka bunuh. Dan mereka menghalangi jalan-jalan dakwah mereka. Dan itu adalah watak dari orang-orang Yahudi, laknatullah alaih. Maka apabila ada yang menghina Palestina, sebenarnya dia sedang menghina Islam. Dia sedang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Palestina itu adalah tanah keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah menyebut bahwa Palestina, Al-Aqsa dan sekitaran dari Al-Aqsa yang termasuk Palestina adalah barakna haulah, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak layak dihinakan. Tidak layak kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari manapun. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus mensupport, mendukung perjuangan Palestina. Kita tidak bisa datang ke sana menjaga Masjid Al-Aqsa. Kita tidak bisa membantu langsung berhadap-hadapan dengan orang Yahudi. Tapi minimal kita bisa membantu mereka lewat harta yang kita infakkan, yang kita keluarkan untuk membantu perjuangan saudara kita di Palestina. Lewat doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat promosi kita di media sosial mendukung perjuangan Palestina. Karena kalau kita tidak berpihak kepada Palestina, berarti kita berpihak kepada kezoliman. Tidak perlu
menjadi orang hebat, tidak perlu menjadi orang kuat, tidak perlu menjadi apapun untuk membela Palestina. Cukup menjadi seorang manusia yang tidak rela melihat penjajahan di atas permukaan bumi ini. Sebagaimana amanah konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Amanah konstitusi inilah yang membuat darah-darah bangsa Indonesia, yang membuat seluruh yang ada di Indonesia ini kemudian marah terhadap penjajah Yahudi Israel laknatullah alaihi. Mereka menjajah negeri Palestina. Kalau kita baca sejarah bagaimana mereka memelas, bagaimana mereka memohon agar diberikan sejengkal tanah di Palestina. Tapi ketika orang Palestina, ketika bangsa Palestina memberikan mereka tumpangan, justru mereka sendiri menikam dari belakang. Mereka justru mengusir orang yang sudah memberikan tempat kepada mereka. Ini adalah pribadi-pribadi kera dan babi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Rakus, tamak, itu adalah karakter dari orang-orang Yahudi. Kera dan babi. Mereka adalah bangsa kera dan babi. Dan Allah langsung yang memberikan label itu kepada mereka. Mereka adalah bangsa yang rakus dan tamak. Tidak cukup mereka hanya merampok rumah-rumah dan tanah Palestina. Bahkan mereka membunuh anak-anak, membunuh wanita. Mereka meratakan, membombardir negeri-negeri Islam yang ada di Palestina. Membombardir rumah-rumah mereka, masjid-masjid mereka, sekolah-sekolah mereka, rumah sakit mereka. Bahkan tempat-tempat kantor-kantor yang itu digunakan untuk pelayanan kemanusiaan yang ada di Palestina pun mereka ratakan. Sekali lagi, kita harus sampaikan kepada seluruh dunia bahwa Yahudi, Israel, bangsa kera dan babi ini adalah mereka orang-orang yang haus kekuasaan, tamak, dan mereka hanya peduli dengan bangsa mereka sendiri. Di luar bangsa mereka, mereka akan hancurkan sehancur-hancurnya. Itu sebabnya Yahudi, bangsa kera dan babi ini, nanti pada ujung-ujung akhir dari kehidupan, menjelang hari kiamat, mereka semuanya akan dikejar-kejar oleh kaum muslimin. Bahkan batu pun akan bicara kepada mereka, menyampaikan kepada orang-orang muslim, wahai muslim, di belakangku ada Yahudi yang bersembunyi, bunuhlah mereka. Kenapa? Karena mereka ada di dunia ini hanya merusak, membuat kerusakan. Mereka ada di dunia ini hanya membuat kekacauan antara negeri yang satu dan negeri yang lain. Sama-sama kaum muslimin dan muslimat, kita sokong, kita bantu dengan harta, dengan doa, dengan apapun yang kita miliki saudara-saudara kita di Palestina, sehingga Allah catat bahwa kita berpihak kepada Al-Aqsa, kita berpihak kepada kaum muslimin Palestina, dan kita termasuk golongan barisan orang-orang yang akan menghancurkan kezoliman Yahudi Israel, teroris internasional. Bersatu dan kita galang kekuatan. Yahudi Israel akan dikalahkan. Yahudi Israel akan kita usir dari tanah Palestina, dan Palestina akan mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Umat Islam yang ada di Palestina akan leluasa untuk mengumandangkan takbir di Al-Aqsa, leluasa untuk sholat di Al-Aqsa, dan leluasa untuk mereka merasakan kenyamanan, keamanan. Sekali lagi, ini bukan masalah agama, ini bukan masalah negara tertentu, tapi ini adalah masalah kemanusiaan yang harus kita bela bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.